Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang peluang. Nah, yang pertama yang kita akan pelajari yaitu kaidah pencacahan, di mana kaidah pencacahan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi dilakukan dengan aturan penjumlahan, aturan perkalian. Nah, yang pertama aturan penjumlahan. Jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada himpunan kedua, dan kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A ditambah B. Nah, sebagai contoh yang pertama, jika seseorang akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer, di dealer itu tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Dengan demikian, orang tersebut mempunyai pilihan sebanyak 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua, Ibu Alia seorang guru SMK. Ia mengajar kelas 12 akuntansi yang jumlahnya 40 siswa, di mana kelas 12 penjualan yang jumlahnya 42 siswa, kelas 12 bisnis yang jumlahnya 45 siswa. Maka jumlah siswa yang diajar Ibu Alia adalah 40 ditambah 42 ditambah 45 sama dengan 127 siswa. Nah, selanjutnya kita masuk pada aturan perkalian. Pada aturan perkalian ini dapat diperinci menjadi 2, namun keduanya saling melengkapi dan memperjelas. Kedua kaidah itu adalah menyebutkan kejadian satu persatu dan aturan pengisian tempat yang tersedia. Yang pertama, menyebutkan kejadian satu persatu. Contoh, sebuah dadu dan sebuah logam dilempar secara bersamaan. Berapa hasil yang berlainan dapat terjadi? Penyelesaian dapat diselesaikan dengan menggunakan diagram pohon. Nah, di mana uang terbagi menjadi 2, yaitu gambar dan angka. Kemudian dadu memiliki 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga jika dilempar secara bersamaan, kemungkinan hasil yang terjadi uang dan dadu yaitu G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Kemudian untuk angka pada uang, begitupun dengan dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan hasil yang mungkin terjadi yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6. Hasil yang mungkin G1, G2, G3, G4, G5, G6, A1, A2, A3, A4, A5, A6. G1 artinya uang menunjukkan gambar dan dadu menunjukkan angka 1. Dengan demikian, banyaknya cara yang berkaitan dapat terjadi adalah 12 cara. Nah, yang kedua, aturan pengisian tempat yang tersedia. Menentukan banyaknya cara suatu percobaan selalu dapat diselesaikan dengan menyebutkan kejadian satu persatu. Akan tetapi akan mengalami kesulitan kejadiannya cukup banyak. Hal ini akan lebih cepat jika diselesaikan dengan menggunakan aturan pengisian tempat yang tersedia atau dengan mengalihkan. Contoh 1, Alia mempunyai 5 baju dan 3 celana. Berapa cara Alia dapat memakai baju dan celana? Penyelesaian, misalkan kelima baju itu B1, B2, B3,
B4, B5, dan ketiga celana itu C1, C2, C3. Maka hasil yang mungkin terjadi adalah seperti pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini kita menggunakan perkalian tabel, di mana kolom horizontalnya terdiri dari baju dan kolom vertikalnya terdiri dari celana. Kemudian kita kalikan setiap elemennya. Jadi banyaknya cara Alia dapat memakai baju dan celana sama dengan 15 cara. Langkah di atas dapat diselesaikan dengan mengalihkan menggunakan aturan pengisian tempat. Contoh 2. Salma mempunyai 5 baju, 3 celana, 2 sepatu, dan 4 topi. Tentukan berapa cara Salma dapat memakainya. Kita menggunakan penyelesaian cara mengalihkan dengan mengisi pengisian aturan tempat, di mana baju ada 5, kemudian celana ada 3, sepatu ada 2, dan topi ada 4. Jadi kita kalikan 5 dikali 3 dikali 2 dikali 4 sama dengan 120. Jadi ada 120 cara Salma memakai baju, celana, sepatu, dan topinya. Secara umum dapat dirumuskan bila tempat pertama dapat diisi N1 cara, tempat kedua dengan N2 cara, tempat K dapat diisi NK cara, maka banyaknya cara mengisi K tempat yang tersedia adalah N1 dikali N2 dikali hingga sampai NK banyaknya cara. Contoh 3. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, berapa banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun? Ditanyakan A tanpa pengulangan, B boleh berulang. Sehingga terlebih dahulu kita selesaikan bagian A tanpa pengulangan. Dengan soalnya, yaitu membuat bilangan yang terdiri dari 4 angka. Jadi 4 angka berarti ribuan, sehingga diperlukan 4 tempat. Nah, 4 tempat ini kita isi dengan jumlah angka yang ada pada soal. Karena yang diminta adalah tanpa pengulangan, jadi setiap angka pada kotak atau pada tempat tidak boleh sama pada kotak selanjutnya. Sekarang kita isi tempat dengan angkanya, di mana kotak pertama terdiri dari ribuan, kotak kedua ratusan, ketiga puluhan, dan keempat satuan. Nah, di mana kotak pertama kita dapat mengisi angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 angka yang dapat menempati kotak pertama. Kemudian kotak kedua angka ratusan, di mana angka yang bisa terisi yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Akan tetapi pada kotak pertama telah berisi, jadi angka yang dapat digunakan pada kotak kedua hanya 6 angka. Kemudian kita isi pada kotak ketiga, yaitu kotak puluhan. Jadi sisa angka yang dapat kita isi pada kotak ketiga hanya ada 5 angka. Kemudian kotak keempat satuan. Sisa angka yang dapat kita isi pada kotak satuan hanya ada 4. Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah pada ribuan, pada kotak ribuan ada 6, kotak ratusan ada 6, kotak puluhan ada 5, dan kotak satuan ada 4. Kita kalikan
yaitu 6 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 720 bilangan. Jadi hasil dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang dapat disusun dalam 4 angka yaitu 720 bilangan. Selanjutnya B. Boleh berulang. Angka 0 tidak mungkin menempati urutan pertama sehingga ada 6 cara. Untuk urutan kedua dan seterusnya masing-masing 7 cara, sebab semua angka memungkinkan karena berulang, maka diperoleh pada kotak pertama terdiri atas 6 angka, kotak kedua terdiri dari 7 angka, kotak puluhan 7 angka, kotak satuan 7 angka. Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah 6 dikali 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 2058 bilangan. Sekarang kita masuk pada contoh 4. Tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Selesaikan dengan A. Angka tidak berulang, B. Angka boleh berulang. Penyelesaian. Nah, yang pertama kita selesaikan bagian A, yaitu angka tidak berulang, di mana soalnya yaitu tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka. Karena terdiri dari 3 angka, maka kita membutuhkan kotak atau tempat 3, yaitu 3 kotak atau 3 tempat. Nah, bilangan yang disusun adalah bilangan ganjil, maka kotak satuan yang pertama yang dapat diisi yaitu dengan angka 1, 3, dan 5, karena hanya ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 pada soal. Jadi hanya ada 3 angka ganjil. Jadi yang pertama kita isi itu pada kotak satuan, karena untuk menentukan bilangan ganjil adalah dengan melihat satuannya. Jadi ada 3 angka pada kotak satuan. Nah, kemudian selanjutnya kita isi pada kotak ratusan, dimana dari 5 angka tersebut telah kita gunakan pada kotak satuan. Jadi untuk mengisi kotak ratusan kita hanya memiliki 4 angka. Kemudian kita mengisi pada kotak puluhan, karena telah digunakan 1 angka pada kotak satuan dan 1 angka pada kotak ratusan, maka sisa ada 3 angka yang dapat kita isi pada kotak puluhan. Jadi kotak yang terisi yaitu kotak ratusan terdiri dari 4 angka, kotak puluhan terdiri dari 3 angka, kotak satuan terdiri dari 3 angka. Jadi banyaknya bilangan yang dapat tersusun yaitu 4 dikali 3 dikali 3 sama dengan 36 bilangan. B. Angka boleh berulang. Nah, karena yang disusun bilangan ganjil, maka kotak satuan diisi dengan 3 cara. Angka boleh berulang, maka kotak ratusan dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu ada 5 cara, dan kotak puluhan juga ada 5 cara. Jadi banyaknya bilangan yang dapat tersusun adalah 5 dikali 5 dikali 3 sama dengan 75 bilangan. Kesimpulan, jika angka tanpa pengulangan, maka penyusunan aturan tempat bilangan ganjil diisi dari belakang, sedangkan angka boleh berulang, maka pengisian tempat dari depan. Itulah materi peluang tentang
kaidah pencacahan yang sempat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.